baik itu untuk digital perpustakaan, untuk LMS-nya nanti, untuk modul-modul tryout, modul ujian, untuk menganalisa penggunaan Edu itu sendiri di sekolah, ataupun untuk berinteraksi lewat medsos. Ini kami ingin agar bisa dilakukan di single platform. Itu adalah Edu, which is itu adalah Edu. Makanya kami bawa ini ke market, dan mulai kami perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah beberapa sekolah yang sudah kami masukkan ke dalam sistem Edu berdasarkan sekolah-sekolah yang minggu kemarin sempat hadir di acara sosialisasi dengan Pak Taufik dan Pak Lasmo. Ya, nanti bisa akan kami follow up lewat email satu-satu. Jadi sekolah-sekolah ini ada lagi ini, kemudian ini gitu ya. Sekolah-sekolah ini sudah punya akun di Edu. Nah, tidak usah khawatir apakah ini nanti semuanya by free Bapak Ibu, pada saat ini by free. Nah, tetapi ya, intinya adalah kami ingin memperkenalkan ini ke Bapak Ibu sekalian dengan harapan dicoba gitu kan, dicoba kemudian merasakan manfaatnya, benefitnya gitu, agar bisa membantu benar-benar proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah punya akun ini, SMK Asisi, SMK N20, SMA Madinah Citra Insani dan sebagainya, sudah punya akun, tinggal digunakan Bapak Ibu. Nah, ini sebagai ini kami lah, apa namanya, proaktif kami lah untuk support Bapak Ibu sekalian agar bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kembali ke benefit sekolah yang bergabung dalam aplikasi itu. Apa sih sebenarnya benefitnya itu apa? Begitu. Kalau saya tadi cerita panjang lebar tentang asrama ya, tentang Edu itu sendiri, tapi benefitnya apa? Nah, kalau boleh saya sampaikan, ada 8 benefit plus 1, 8 plus 1. 1 itu adalah gratis pada saat ini ya. Jadi buat sekolah-sekolah yang berminat gabung menjadi Edu, tidak ada biaya bergabung Bapak Ibu ya. Tidak ada biaya komitmen, tidak ada biaya tahunan yang harus dibayar untuk maintain Edu sebagai aplikasi, tidak ada. Jadi semuanya gratis, itu 1 plus 8. 8 itu apa? 8 itu pertama Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu akan mendapatkan akun di Edu baik Android, web maupun iOS nanti. iOS lagi dikembangkan. Ya, sudah ada akun Edu di masing-masing platform tersebut. Yang kedua adalah akan mendapatkan e-pustaka atau digital library. Jadi SMA yang bergabung tadi otomatis sekarang sudah punya digital library yang bisa diakses. Yang ketiga, buku-buku gratis kayak buku BSE plus buku yang non BSE yang ada beberapa gratis, itu semua sudah kita masukkan lewat Edu, sudah kita taruh di dalam Edu, dalam e-pustaka sekolah Bapak Ibu, sehingga gampang untuk diakses, tidak harus nyari-nyari lagi di website. Pada saat ini BSE sudah kami upload semuanya di Edu, plus buku-buku non BSE yang gratis dari Kemendikbud, ada sekitar 400 buku pada saat ini gratis yang ditaruh juga di koleksi Edu, plus ada sekitar 66 buku dari dari Kementerian Agama juga yang gratis ya. Jadi buku-buku ini kita taruh, dan kenapa kita taruh, karena memang ini dari sisi copyright ada gratis, jadi tidak menyalahi aturan. Dan yang kedua adalah untuk mempermudah sekolah Bapak Ibu, untuk mempermudah murid-murid agar bisa mengakses buku-buku gratis ini secara mudah, ya kan? Nah, yang keempat adalah website pustaka. Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu juga akan mendapatkan website pustaka, ya. Yang kelima adalah dashboard administrator. Nah, beauty-nya, cantiknya dari sistem digital itu adalah semuanya itu terrecord. Penggunaan buku terrecord, siapa saja yang menggunakan juga terrecord, berapa lama terrecord, semuanya, karena kan semuanya sudah digital. Nah, karena sudah ada data-data ini, maka gampang untuk dianalisa. Misalkan di dalam sekolah
Bapak Ibu pengen tahu nih, dalam 1 bulan itu berapa murid ya yang pinjam buku. Nah, selama ini mungkin kalau dari digital fisik, perpustakaan fisik harus melihat logbooknya dulu. Oh, dalam 1 bulan ini ada 200 murid nih yang pinjam bukunya apa saja, buka lagi bukunya gitu kan. Nah, buka lagi logbooknya gitu. Nah, dengan digital library ini akan gampang sekali diakses, dalam hitungan sekian detik sudah langsung kelihatan buku apa yang paling banyak dipinjam, oleh siapa saja dipinjamnya gitu kan. Si murid A sudah berapa banyak pinjam dalam bulan ini, apa saja judulnya, itu semuanya sudah terrecord. Ini contoh sederhana dari dashboard. Nah, itu semua bisa dianalisa dan ditampilkan di dalam dashboard. Dan ini penting untuk pengembangan ke depan. Karena berdasarkan data-data ini, maka Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai kepala perpustakaan itu akan gampang untuk mengembangkan berdasarkan data ini. Misalkan ada satu buku yang selalu dipinjam oleh murid-murid, selalu habis gitu. Maksudnya adalah hanya punya 5 buku, tapi yang pinjam banyak sekali. Jadi yang lain nggak akan, jarang bisa mendapatkan buku itu. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan kopinya atau beli kopinya, e-booknya pada tahun pengadaan. Contohnya seperti itu, contoh apa namanya, simpelnya seperti itu. Nah, yang keenam itu adalah sekolah juga akan mendapatkan by free storage sebesar 2 GB. Nah, storage-nya gunanya adalah untuk menyimpan lokal konten. Jadi kalau Bapak Ibu guru misalkan membuat karangan sederhana tentang tips and tricks matematika, tentang aljabar atau tentang aritmatika atau apa saja begitu ya, ditulis dalam Excel, dalam Word kayak gitu, dalam Microsoft Word, kemudian dijadikan PDF misalkan, itu bisa di-upload di storage sini sehingga bisa diakses oleh murid-murid. Nah, contohnya seperti itu. Atau penggunaan video. Jadi kalau ada suatu kegiatan sekolah, direkam videonya, ekstrakurikuler apa begitu direkam, kemudian videonya ditaruh juga bisa di situ, di storage ini 2 GB ini, sehingga bisa diakses oleh semua pengguna dari Edu. Ya. Nah, store ini kita berikan secara gratis dengan maksimal 2 GB. Pertanyaan, kalau lebih dari 2 GB bagaimana? Nah, ini baru terjadi pengalokasian dana. Kalau lebih dari 2 GB maka harus berbayar. Nah, yang ke-7 selanjutnya analytics, yang seperti saya bilang tadi, ada hubungannya dengan dashboard tadi. Jadi data-data yang bisa kita dapatkan lewat aplikasi itu bisa kita lakukan analytics. Dan yang terakhir, dan menurut saya ini yang juga paling penting, adalah pelatihan dan pendampingan program. Kami dari Aksara Maya sadar sepenuhnya bahwa Edu ini hanya menjadi kunci pembuka agar hubungan kita ini terjalin, gitu ya. Artinya penggunaan Edu secara optimal itu tidak serta-merta terjadi. Syukur-syukur kalau begitu dikenakan itu 1 hari, besoknya udah rame dan seterusnya rame, ya syukur-syukur gitu ya. Tapi kita melihat bahwa mungkin harus ada effort sosialisasi, training, pelatihan dan sebagainya itu kepada sekolah agar selalu teringat dengan Edu dan menggunakan Edu itu semaksimal mungkin. Tanpa penggunaan yang semaksimal mungkin, tanpa penggunaan yang maksimal, Edu tidak ada artinya buat Bapak Ibu sekalian. Benar kan Bu ya? Karena tidak merasakan ada benefitnya untuk Edu. Tapi sebaliknya, kalau digunakan secara maksimal, kami yakin bahwa Edu akan bisa membantu proses belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu. Baik, nah ini contohnya, ini akun Edu yang ada di website ya, maupun di akun Edu yang ada di website maupun di Android, di smartphone. Ini adalah contoh e-pustaka ya, e-pustaka. Nah, ini contohnya perpustakaan Ki Hajar Dewantara ini dari sekolah sekolah Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian ini buku SE, buku-buku yang gratis tadi ya.
Nah, ke Bapak Ibu yang sudah punya account, yang sudah kami hidupkan accountnya, itu bisa langsung masuk ke sini Bu, bisa langsung melihat. Jadi PSE untuk kelas 11 apa saja bisa langsung kelihatan. Dan bisa begitu diklik bisa dipinjam, sama murid bisa dipinjam. Nah, karena ini gratis, PSE ini gratis, maka unlimited bisa dipinjam oleh berapapun jumlah murid sebanyak-banyaknya. Karena tidak dibatasi oleh jumlah kopi, ya kan, karena ini buku gratis. Nah, ini semua sudah ada, tinggal mengaksesnya saja, Bu. Nah, inilah website Pustaka Sekolah. Jadi juga bisa mendapatkan ini apabila bergabung dengan Edu. Inilah dashboard admin sekolah. Nah, ini berbagai macam modul pengelolaan koleksi ibu, pengelolaan koleksi video kalau sudah mulai masuk ke video, koleksi audio, pengelolaan pengguna, dan sebagainya, itu semuanya kita taruh di dashboard admin. Nah, ini merupakan harapan kami agar Edu Bapak Ibu sekalian itu nanti dikelola oleh internal sekolah. Bukan kami yang mengelola konten dari Edu ini. Kami hanyalah penyedia platform teknologi. Tapi pada day-to-day harian untuk pengelolaan itu diserahkan kepada sekolah yang bersangkutan. Makanya perlu administrator di sini yang bisa mengetahui berapa sih jumlah pengguna Edu, berapa sih jumlah anggota digital perpustakaan. Kalau ada orang yang mau apply digital perpustakaan, apakah diterima atau di reject, kayak gitu ya. Itu semua menjadi tanggung jawab administrator. Mungkin administratornya bisa 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, tergantung pada kebijakan dari sekolah, ya. Tapi intinya adalah swalayan, manage gitu ya, dimanage oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, ini storage, memang kami batasi 2 GB, karena storage ada cost-nya Bapak Ibu sekalian, tapi kalau nanti sudah penuh lebih dari 2 GB, maka bisa menghubungi kami bagaimana untuk mendapatkan lebih dari 2 GB. Nah, ini adalah contoh-contoh data analitik sekolah yang sudah kami taruh di Edu, ya. Nah, yang 8 adalah program literasi sekolah atau program pendampingan. Jadi kami sudah mendesain beberapa contoh program literasi sekolah sebagai pendampingan untuk Edu ini, ya, agar Edu tetap dipakai secara intens di sekolah Bapak Ibu. Misalkan ada festival literasi sekolah, ada library everywhere. Library everywhere itu menarik, itu karena konsep kami Bapak Ibu sebenarnya yang dimaksud dengan library atau perpustakaan itu tidak hanya ruang perpustakaan di sekolah. Perpustakaan itu bisa di mana saja di lingkungan sekolah. Kenapa seperti itu? Karena semua objek di lingkungan sekolah itu bisa menjadi sumber informasi. Ya, contohnya misalkan ada tanaman pohon jambu misalkan yang tumbuh di halaman sekolah gitu. Nah, ini kan bisa menjadi sumber informasi. Nah, alih-alih murid-murid mencari informasi tentang pohon jambu itu, kita bisa masangin seperti smart code, barcode gitu di pohon itu. Nanti murid-murid tinggal klik barcode itu, otomatis informasi akan keluar. Nah, makanya kita sebut library everywhere. Perpustakaan itu sebenarnya di mana saja di lingkungan sekolah itu bisa diimplementasikan, ya. Nah, dan tentunya ada kegiatan-kegiatan literasi yang lain, ya. Nah, ini semua kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, dan akan kami informasikan juga, atau kami siap untuk bekerjasama dengan sekolah Bapak Ibu kalau memang tertarik untuk ekspor lebih dalam lagi. Nah, inilah cara gratis untuk gabung ke sekolah. Ya, ini saya hanya menunjukkan ini bahwa sebenarnya caranya very simple, sangat simple Bapak Ibu sekalian. Tidak bertele-tele, tapi kami memang sudah berinisiatif untuk membuat akun ini untuk sekolah-sekolah yang tadi kami sebutkan di depan, agar tidak
repot-repot lagi untuk membuatnya, untuk mendaftarkan. Hanya nanti tinggal kita update untuk adminnya, administratornya. Karena untuk administrator sekolah, data admin sekolah itu kita masih pakai data informasi dari Bapak Ibu yang datang pada saat acara 1 minggu yang lalu. Ya, nanti kalau ada perubahan, Pak, misalkan jangan Bapak Kepala Sekolah yang menjadi admin sekolah, tapi Kepala Perpustakaan ya monggo diinformasikan. Nanti kami hubungi satu persatu sekolah-sekolah. Nah, sebenarnya bagaimana cara akses aplikasi Edu? Ya, simple. Jadi bisa lewat handphone, Android maupun lewat web. Nah, kalau web ini https://apps.edu.id. Nah, ini tampilan aplikasi versi smartphone dan webnya, ya, sangat interaktif, tidak susah, simple tetapi cukup informatif. Oke. Jenis kontennya pun juga bisa macam-macam, book collection, audio, video. Sekarang sudah kita mulai masukkan juga yang video sama audio, kita masukkan juga. Nah, on top ini kalau Bapak Ibu punya lokal audio video itu bisa dimasukkan melalui storage 2 GB tadi. Nah, ini login biasa ya, kalau login karena semua kita batasin juga. Kita tidak mau kan Edu kita dipakai oleh orang lain seenaknya gitu kan, nggak mau. Jadi harus termonitor juga siapa yang mengakses Edu ini dan keanggotaannya bagaimana. Jadi termonitor semuanya. Ini main page, contohnya seperti ini. Baik. Nah, kedepannya meskipun ada e-book yang free, BSE dan beberapa buku yang lain, tapi kedepannya kami yakin bahwa perpustakaan sekolah Bapak Ibu akan memerlukan buku-buku yang lebih banyak, yang kemungkinan berbayar. Jadi dari penerbit-penerbit yang besar maupun kecil yang sudah banyak bekerja sama dengan kami. Misalkan perlu e-book dari Gramedia, perlu e-book dari Intan, perlu e-book dari Andi Offset, perlu e-book dari yang mana-mana lain-lain. Nah, bagaimana untuk ke arah sana? Jadi tentunya Edu ini diberikan fitur atau ditambah dengan fitur untuk pengadaan buku. Jadi ada pengembangan koleksi e-book, pengadaan buku, pembelian buku melalui Edu ini, tetapi nanti pada saat terjadi transaksi itu bisa langsung ke penerbit yang bersangkutan maupun lewat Siplah ya. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan dana BOS tentunya harus lewat Siplah, dan bagaimana kalau lewat Siplah itu sudah kami fasilitasi caranya. Tentunya itu semua mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada. Kita sudah comply dengan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi ini sangat mempermudah. Jadi Edu ini juga sangat mempermudah agar pengadaan buku itu lewat Siplah apabila menggunakan BOS atau langsung tanpa BOS itu pun juga bisa. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan dana mandiri, data non BOS itu pun juga bisa diakomodir dengan Edu ini ya. Jadi ini penerbit telah menggunakan DRM seperti yang kami sebutkan tadi. Ini contoh saja, contoh paket buku penerbit, contohnya saja ya, sudah ada di Siplah. Nah, kemudian fitur yang lain yang menarik yang kami pikir cukup menarik adalah donasi. Nah, donasi itu pada prinsipnya adalah bagaimana mengajak misalkan alumni sekolah atau orang tua murid begitu untuk berdonasi, untuk menyumbangkan sebagian uangnya membeli e-book dan diperuntukkan untuk sekolah, diperuntukkan untuk digital perpustakaan sekolah. Nah, ini sudah ada fungsi ini, fasilitas ini sudah ada. Jadi kalau penggalangan dana lewat alumni sekolah, kemudian alumni sekolah akan menyumbangkan buku-buku, tapi kebingungan buku-bukunya apa yang harus disumbangkan ya. Nah, itu bisa ke Edu ini, tinggal klik pilih buku, tinggal beli berapa kopi, selesai. Pembayaran pun juga lewat sini.
ya, baik itu nanti lewat sistem pembayaran e-payment, bisa dilakukan di sini. Nah, itu contoh yang sederhana. Atau orang tua murid juga melakukan hal yang serupa, bisa juga lewat donasi. Sehingga apa namanya e-pustaka dari Bapak Ibu itu semakin lama semakin berkembang kontennya, karena memberikan ruang atau memberikan channel dari berbagai macam pihak untuk ikut memperkaya, mengembangkan perpustakaan digital Bapak Ibu. Ya, ini contoh. Nah, ini sudah ada, donasi ini sudah ada di fungsi fitur dari itu. Nah, ini dongle. Jadi kalau yang ini sebagai bukti pembelian secara fisik. Karena mungkin setelah Bapak Ibu perlu suatu bukti pembelian secara fisik. Nah, kalau buku cetakan gampang ya. Saya beli 100 buku tentang title-nya A, ini gampang ditunjukkan 100-nya untuk masalah audit. Tapi kalau Ibu kan agak susah ya menyebutkannya kan. Nah, makanya kita berikan dongle ini secara gratis. Jadi dalam dongle ini akan bisa terpampang secara jelas nama pustaka, pemilik pustaka itu adalah sekolah dari Bapak Ibu, kemudian nomor kontraknya berapa, tanggal kontraknya, juga nilai pengadaannya berapa juta, begitu kan, judul bukunya apa saja, jumlah judul bukunya berapa, jumlah kopinya berapa, jumlah penerbitnya dan penerbitnya dari mana, ini semuanya ada, informasi ini semuanya ada, detail di dalam dongle ini. Dongle itulah free Bapak Ibu, ya, sebagai bukti pembelian. Nah, tidak hanya itu, kalau Bapak Ibu memerlukan dokumen-dokumen pembelian yang lain, pengadaan yang lain yang memang diperlukan untuk apa namanya keperluan auditor nanti, itu kami siap untuk membantu, baik itu untuk siplah maupun non siplah. Ya, dongle hanya salah satu ini saja, salah satu bukti saja. Tapi kalau Bapak Ibu memerlukan yang lebih detail, kami siap membantu. Nah, yang ini adalah mading majalah dinding digital sekolah. Jadi kami menyadari bahwa Edu sebagai suatu aplikasi yang bisa di-download secara gratis dan digunakan secara gratis pada saat ini perlu juga didukung oleh ekosistem solution di sekitarnya. Salah satunya adalah majalah dinding. Nah, majalah dinding ini menarik karena ini seperti majalah dinding biasa tapi dalam bentuk digital, dalam bentuk apa namanya, ini adalah smart touchscreen, ya, touchscreen, bisa menggunakan smart TV juga, tapi bisa ditempel dengan apa namanya, touch screen. Kemudian dari sini bisa terinformasikan, misalkan oh minggu ini nih ada apa namanya koleksi buku baru dari perpustakaan, bukunya apa saja, nah, kelihatan di sini Bapak Ibu. Nah, diklik nanti informasinya, begitu diklik bukunya kelihatan sinopsisnya. Nah, bisa jadi, dan ini biasanya ditaruh di tempat-tempat yang biasa diakses oleh anak-anak, oleh sekolah, oleh siswa di tempat-tempat yang umum, sehingga menarik buat siswa itu memanfaatkan e-pustaka, tidak hanya dengan cara-cara tradisional seperti dulu, harus ke perpustakaannya penuh, begitu kan? Tidak ada seperti itu, tapi lewat ini sudah bisa memberikan informasi. Ya, jadi ini ada. Selain itu juga kami menawarkan juga ini sebagai tambahan juga adanya pojok baca digital. Ya, pojok baca digital ini adalah suatu konsep juga yang kami tawarkan untuk memperkaya Edu, di mana di sini sudah ada pojok-pojok tertentu begitu di sekolah itu yang bisa kami set sebagai tempat untuk meeting point, ya, tempat untuk bertemu, kemudian di sini berdiskusi tentunya, atau membaca buku dari e-book, ya, dari e-pustaka, mengakses berbagai macam informasi. Nah, ini kami punya solusinya juga, ya, kami punya solusinya juga, dan ini sudah mulai banyak dipakai, bukan mulai banyak, sudah dipakai di beberapa kota di Indonesia yang disebut dengan Pocadi, pojok baca digital. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke beberapa kota di Indonesia, itu ada pojok baca digital apa begitu, itu yang menyediakanlah kami, ya.
Nah, konsepnya sama. Jadi di situ bisa mengakses e-book lewat aplikasi Aksara Maya, bisa membacanya, bisa juga sampai mendownloadnya ke ini ke smartphone, ya. Oke, jadi kembali lagi kami menyadari, kami yakin dengan poin-poin ini bahwa fungsi perpustakaan digital bukan sekedar sebagai tempat pinjam meminjam buku, tapi jauh bisa dikembangkan ke arah yang lebih produktif sebagai tempat pelatihan, tempat ruang berkumpul, ruang kreatif, rekreasi, informasi, update informasi atau cari informasi, as long as ruang diskusi juga. Fungsi-fungsi ini yang saya sebutkan sebagai fungsi-fungsi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan di digital perpustakaan, ya. Baik, jadi ini presentasi saya yang terakhir. Terima kasih sudah minggu lalu sudah sempat mendengarkan, mengikuti paparan dari CEO kami Pak Lasmo dan juga Pak Taufik. Dan selamat datang di Edu, Bapak-Ibu sekalian. Kami sudah membuatkan akunnya. Semoga nanti kalau yang belum mendapatkan akun bisa menghubungi kami ya Bapak Ibu. Semoga dengan akun ini Bapak Ibu mulai bisa mengeksplor tentang Edu dan kedepannya merasa mendapatkan manfaat dari Edu dan tentunya bisa memperkaya Edu itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau langsung Mbak Mas Ade ke Mbak Pipit. Terima kasih Pak Arif atas penyampaiannya. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaannya mengenai Edu, silakan ditanya. Mumpung lagi ada Bapak Arif selaku ini Chief Commercial Officer. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, mungkin dirasa cukup. Mungkin selanjutnya Mbak Pipit. Mbak Pipit. Ya, iya Pak. Oke, sekarang sesi selanjutnya itu adalah sesi workshop yang dimana nanti akan dipimpin oleh Mbak Pipit selaku. Mas Ade mau tanya, iya, Pak. Untuk mendapatkan akun Edu itu gimana? Soalnya yang waktu pas webinar offline tanggal 31 itu dari wakil. Jadi apakah saya kan belum tahu nih untuk akun Edu itu kalau belum minta sama siapa ya? Oke, baik Bapak, untuk nomor akunnya Bapak bisa ini Pak mencantumkan nomor handphone Bapak di kolom komentar Pak, nanti dihubungin oleh Mbak Monik. Oke, siap. Oke, sebentar ya Pak. Oke. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah ada yang belum menerima akun. Baik, kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di in-call message itu Monica sudah memberikan link untuk halo. Ya, Bapak Jamal. Ya, siap. Lanjut Pak Arif. Ya, jadi di in-call message itu ada form untuk mengisi feedback pada hari ini, ya, lewat Google Form. Nah, harapan kami mohon diisi Google Form itu nanti setelah acara selesai. Dari sana nanti kami bisa follow up, ya, bisa follow up Bapak Ibu sekalian. Tanpa mengisi ini agak susah buat kami untuk follow up ya Bapak Ibu, karena di dalam sistem Jimit ini kan nggak otomatis ada nomor handphone, nama Bapak Ibu itu kan nggak otomatis ada ya. Jadi kami harapkan bisa masuk ke dalam Google Form ini, ya, mengisi data secara valid, secara benar dan secara lengkap, sehingga kami bisa memfollow up selanjutnya.
Demikian ya Pak, termasuk juga untuk Pak Jamal nih ya. Kalau Pak Jamal menginginkan ada akun, mengecek ada akun, mohon diisi di Gmeet, Gdoc ya, Google Doc yang linknya sudah di-share sama Mbak Monica.